Oke, di video kali ini gue bakal ngelanjutin tutorial dasar After Effects. Oke, seperti janji gue di video sebelumnya, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang animasi dalam After Effects. Oke, langsung aja ya, gue buka After Effects-nya. Oke, kemarin kita udah nyampe sini ya, kita udah menentukan kapan kapan energi ball kita akan muncul. Kita udah menentukannya di video sebelumnya. Oke, seperti yang teman-teman tahu atau seperti yang teman-teman lihat di sini atau seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa di sini kemunculan energi ball kita ini, energi ballnya ini itu kaku banget, jadi langsung muncul gitu aja. Nah, bagaimana caranya biar misalnya energi ball ini muncul dari kecil ke besar, misalnya munculnya dari kecil dulu kemudian membesar agar terlihat lebih realistis itu. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan menggunakan penganimasian dalam After Effects atau animasi dalam After Effects. Nah, sebelum gua kesana, teman-teman perlu tahu bagaimana sih konsep penganimasian dalam After Effects. Pada dasarnya, animasi dalam After Effects adalah mengubah bentuk atau posisi atau rotasi ataupun yang lainnya dari objek dari satu frame ke frame yang lainnya. Nah, masuknya bagaimana? Oke, kita langsung aja ya, kita praktek langsung aja biar teman-teman gak bingung. Oke, sebelum kita menganimasikan juga, teman-teman perlu tahu bagaimana sih dari media kita yang bisa dianimasikan. Oke, gue buka dulu properties dari media ini. Dalam hal ini energi ball yang pengen kita animasiin. Gue buka dulu propertiesnya. Caranya adalah kita klik di sini, kita klik tanda panah ini di sebelah angka 1 dan kotak ini. Oke, akan muncul propertiesnya. Kalau misalnya munculnya seperti ini, teman-teman nanti tinggal klik lagi. Oke, akan muncul propertiesnya. Nah, bagian mana saja sih yang bisa kita animasikan? Basically sebenarnya setiap yang punya tanda seperti ini, tanda seperti stopwatch ini kita bisa animasiin, kita bisa menganimasikannya. Misalnya contohnya anchor point, posisi, scale, rotation, opacity, ini semuanya bisa kita animasiin. Audionya juga kita bisa animasiin di sini. Tapi di video kali ini gue gak bakal animasiin audionya, jadi gue tutup aja ya. Oke, di video atau di tutorial ini gue bakal animasiin scale dan posisinya. Oke, langsung aja ya. Oke, sebelumnya gue pengen ubah dulu. Nah, seperti yang gue bilang, kita pengen misalnya energi ball kita ini munculnya dari kecil ke besar. Bagaimana caranya? Sebelumnya gue ubah dulu. Misalnya gue pengen muncul pertama kalinya itu pas tangan gue posisinya berarti di frame ini ya. Gue geser. Nah, gue pengennya misalnya di frame ini atau di posisi ini itu energi ballnya munculnya kecil seperti itu, kecil dulu. Kemudian nanti misalnya di frame mana ya? Misalnya di frame sini, pas di sini. Nah, di sini misalnya posisinya energi ballnya akan besar seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Sekarang caranya adalah kita ubah aja bentuknya. Kita menggunakan ini. Kita menggunakan tanda stopwatch ini. Misalnya karena gue pengen ukurannya kecil di sini, pas di sini berarti yang akan gue animasikan adalah scale atau misalnya ukuran ataupun bentuknya. Tinggal gue klik di sini. Nah, akan muncul di sini keyframe. Ini muncil keyframe. Gunanya apa? Keyframe ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengunci dalam hal ini scale-nya akan dikunci, scale atau ukurannya itu akan dikunci sebesar yang kita pengen. Misalnya gue pengen ukurannya pas di frame itu misalnya kecil kan, seperti yang gue bilang tadi. Nah, misalnya ukurannya seperti ini. Oh iya, sebelumnya gue pengen dia mengecil ke arah tengah gini, porosnya di sini. Gue bakal pindahin titik tengahnya. Caranya bagaimana? Kita klik ini, kemudian kita klik and drag porosnya ke sini. Nah, nanti setelah kalau kita kecilkan, maka poros dia akan mengecil mengikuti arah porosnya. Nah, sekarang seperti yang gue bilang tadi, berarti di frame ini itu scale-nya atau ukurannya sekecil ini. Nah, misalnya gue pengen dia besarnya nanti dia membesar di frame mana? Misalnya di sini ya, di sini. Nah, misalnya gue pengen pas di sini, pas di frame ini itu
energi ballnya jadi besar. Nah, kita langsung aja ubah scale-nya, bisa kita ubah di sini, atau teman-teman juga bisa klik and gini, kemudian besarkan seperti ini. Nah, nanti akan otomatis terbentuk keyframe di sini, akan otomatis muncul keyframe. Ini menandakan bahwa di frame ini di frame ini energi ball ini sudah scale-nya udah terkunci sebesar ini. Nah, kalau di sini tadi kecil, kemudian di sini sebesar ini, lalu di sininya bagaimana di antaranya? Nah, di sini adalah transisinya, adalah dari kecil ini kemudian akan membesar seperti ini. Ini ada transisinya. Maksudnya bagaimana ini? Nah, misalnya ini kecil. Nah, di sini itu adalah transisinya, dia akan membesar. Nah, seperti itu, dia membesar. Ini transisinya. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue juga bakal animasiin posisinya. Kenapa? Cara gue besarin ya. Nah, karena pas gue besarin sini kan, ini bagian bawah dari energi ballnya ini melewati tangan gue. Gimana caranya? Berarti gue harus pas dia membesar gini, posisinya harus lebih ke atas. Sementara gue pengen pas dia kecil ini posisinya tetap di sini. Caranya adalah, berarti sekarang kita harus menganimasikan posisinya. Gue kunci dulu, berarti posisinya yang pas dia kecil di sini, gue harus kunci di posisi ini. Kita kunci. Nah, kita buat keyframe di sini. Oke, sekarang berarti pas dia sekecil ini, posisinya akan di sini, tetap di sini. Kemudian gue pengen pas dia besar sebesar ini, dia bergeser sedikit ke atas. Kita tinggal geser aja. Nah, seperti ini. Jadi di frame ini atau di sini di frame ini itu posisinya akan lebih naik sedikit. Jadi, nah kita lihat sekarang animasinya sudah dia muncul dari kecil ke besar. Coba kita preview ya. Gue kecilin dulu gue kreanya. Oke, kita preview. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang energi ball kita sudah dianimasikan atau munculnya sudah sedikit lebih realistis dari kecil ke besar seperti itu. Oke, itu untuk animasi guys. Itu tentang animasi, cukup sampai di sini. Teman-teman nanti bisa explore sendiri untuk yang lainnya, untuk misalnya untuk anchor point, untuk rotation ini teman-teman bisa explore sendiri penganimasiannya seperti apa. Oke, cukup untuk animasi. Nah, sekarang gue bakal ngasih lihat ini, misalnya ini nih. Nah, pas tangan gue naik, di sini energi ballnya tetap di bawah. Lalu bagaimana caranya agar energi ball ini mengikuti tangan gua di sini, agar energi ballnya mengikuti tangan gua? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan motion tracking. Apa itu motion tracking dan bagaimana itu motion tracking? Gua bakal ngejelasin di video selanjutnya. Oke, di video ini hanya tentang animasi ya, dan udah gua jelasin tadi. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang bingung ngelihat video ini, kenapa sih kok tiba-tiba di sini, teman-teman bisa ikutin dulu video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton dulu video-video sebelumnya di channel ini, di channel Riyadi Tech Tutorial ini. Teman-teman bisa ikutin dulu biar teman-teman nggak bingung. Dan buat teman-teman yang misalnya pengen langsung ikutin gue praktek, ikutin gue praktek dengan tutorial ini, teman-teman bisa download ini footage-nya atau medianya ini di deskripsi link di bawah. Link video ini ya, deskripsi video ini, kok deskripsi link sih, linknya bisa dilihat di deskripsi video ini. Oke guys, oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe tentunya biar teman-teman bisa ngikutin tutorial dasar-dasar After Effects ini sampai di video terakhir nanti.